Lebih lanjut soal kasus tewasnya pasangan lansia di Tangerang Selatan, Banten ini kami diskusikan bersama psikolog klinis Liza Mariali Japri. Mbak Liza, selamat sore. Apa kabar Mbak? Selamat sore, Mas Kifal. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, betul bahwa latar belakang atau motif kasus ini masih belum diketahui dan masih didalami oleh polisi. Tapi sejauh mana Anda memaknai atau mempelajari kasus ini? Iya, kalau sebagai seorang psikolog klinis ya, saya melihat ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita pandang lebih dan kita olah lebih serius. Ya, seperti kalau tadi dikatakan tetangga sudah sering mendengar cekcok, berarti ini kan mungkin memang ada ketidakharmonisan tertentu yang sudah terjadi di dalam keluarga tersebut, khususnya Pak Sutri ya, yang sebagai korban pada kondisi seperti ini. Pertanyaannya kemudian apakah sudah pernah ada intervensi dari pihak keluarga lainnya, anak-anaknya, kemudian kakak adiknya, keluarganya lah, yang mengakibatkan kenapa sampai meruncing seperti kondisi ekstrim seperti ini terjadi. Apakah kemudian ada gangguan-gangguan psikologis lainnya? Apakah ada depresi terselubung? Apakah kemudian ada gangguan bipolar emosi yang juga tidak terkelola dengan baik? Sehingga mungkin salah satu membuat keputusan yang sampai melakukan tindakan se ekstrim ini. Dan setelah yang selanjutnya tentu saja adalah bagaimana lingkungan sekitar mencoba untuk melakukan intervensi selama ini. Apakah jika memang sudah terjadi cekcok dan kemudian apakah sudah pernah dibahas, didiskusikan. Cuman ini kita akan kembali kepada kendala berikutnya atau tantangan berikutnya. Di mana ketika sudah berbicara ranah keluarga, rumah tangga, seringkali tuh kayak apa yang terjadi di belakang pagar itu kayak ya udahlah urusan dia kita nggak bisa ikut campur. Hmm. Nah ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini Mas Tifal yang kemudian akhirnya kok menunggu sampai kondisi ekstrim terjadi baru kemudian oh iya sering cekcok, oh iya kita sering ngelihat sih kondisi seperti ini. Nah ini kan yang disayangkan sebenarnya. Oke, maka untuk proses penyelidikan awal ini polisi bisa melakukan apa? Saya sebenarnya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian ya, karena saya yakin sih kepolisian pasti sudah ada SOP dan paham lah apa yang harus dilakukan. Tapi memang mungkin harus dicari lebih dalam, apakah ada sejarah gangguan psikologi sebelumnya? Apakah memang ada cekcok-cekcok yang sudah lama sekali? Apakah ada keputusasaan yang selama ini sempat diceritakan yang mengakibatkan sampai keputusan ekstrim ini terjadi? Itu mungkin beberapa hal yang bisa untuk didalami lebih lanjut. Karena seringkali faktor atau pemicu dan dorongannya bisa sangat kompleks dan ini yang harus diolah lebih dalam sih. Oke, kalau kemudian ada ruang untuk melakukan pendalaman psikologis, mengingat dari dua korban sudah tewas begitu, apakah polisi bisa mendalami aspek psikologis dari keduanya dari pihak keluarga atau ada dari pihak lain? Iya, biasanya kita ada yang namanya aloanamnesa. Jadi anamnesa wawancara yang kita lakukan ke pihak di luar dari pelaku tersebut atau si klien dan pasiennya. Jadi itu bisa dari keluarga, bisa tetangga, bisa juga kemudian orang-orang yang sering berinteraksi dengan mereka dan kurang lebih tahu kondisi mereka sehari-hari itu seperti apa sih Mas Tifal. Jadi ada yang namanya juga aloanamnesa dan itu rasanya bisa dilakukan. Mhm. Satu hal lagi juga yang menarik di sini adalah ditemukan surat wasiat. Apakah dari Iya. surat wasiat ini yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian ada masalah pembagian harta itu tadi bisa mengerucutkan atau membantu polisi mengerucutkan motif dari kasus ini? Saya rasa bisa ya, walaupun kalau misalnya mau diteliti lebih lanjut, itu ada yang namanya ilmu grafologi sebenarnya Mas Tifal. Jadi ilmu tulisan tangan, di mana kemudian harus dicari dengan lebih mendalam oleh si ahli grafologi tersebut, apakah ini benar tulisan kedua salah satu korban. Jadi dibandingkan dengan tulisan-tulisan lainnya, untuk memastikan bahwa memang betul surat wasiat tersebut ditulis oleh salah satu di antara pasutri tersebut gitu. Tapi di sisi lainnya juga kita dari fakta yang ditemukan polisi bahwa keduanya mengalami luka tusukan juga. Eh, Iya. Kalau melihat ini, Anda mencermatinya apakah memungkinkan ini masuk ke pembunuhan dan sejauh mana dari aspek psikologisnya bisa didalami dari kasus ini? Nah, kalau itu saya menyerahkannya kepada kepolisian ya. Hmm. Berikut mungkin ada psikolog forensik yang saya yakin bisa melakukannya dengan lebih baik. Jadi kayaknya bukan ranah saya Mas Iqbal untuk menjawab itu. Oke, dalam kondisi terkunci di dalam rumah, kemudian Ya, ada kesan tertutup ini, sejauh mana kemudian bisa digali aspek psikologis dari pihak tetangganya begitu Mbak, kalau kita bisa mau mendalami lagi titik terang dari kasus ini? nah ini tergantung dari seberapa banyak mereka selama ini berinteraksi dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan. Nah ini kan kalau mereka jarang sekali tentu saja agak susah nih melakukan si yang tadi wawancara alo anamnesa tersebut gitu Mas Tifal. Tapi
Tapi kalau mereka sering terjadi, katakan sering kumpul-kumpul di acara keagamaan, acara RT, RW, atau mungkin sering datang berkunjung juga ke keluarga, nah ini mungkin saja bisa dilakukan sih untuk mendapatkan gambaran profil psikologis kedua pasutri tersebut. Oke, motif ini masih akan didalami oleh pihak kepolisian. Mbak Betul. Liza Japri, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya Mbak, selamat sore.